Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatal muqarrabin. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan sebagai umat Sayyiduna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di majlis taklim kita, rutinan kita dalam mengkaji dan menelaah lebih dalam mengenai sosok termulia, sosok yang paling agung, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada pertemuan lalu membahas mengenai keutamaan, kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan yang terpilih, dari sebaik-baiknya golongan. Tidaklah terpisah dua jalur kecuali Rasulullah dari jalur yang paling mulia dan yang paling agung. Tentunya kalau kita mengkaji kitab sirah, itu diceritakan bahkan sejarah setiap daripada orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kakek-kakek beliau, dari Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, apa saja kegiatannya, apa yang dia lakukan, apa saja jasa-jasa mereka kepada orang-orang, ya, mereka semua memiliki catatan sejarah yang luar biasa. Lalu bab pembahasan kita kali ini yaitu babu ma jaa fi ashabil fil am wiladatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tashrifan lahu wa li baladihil amin. Jadi termasuk kemuliaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah pilihkan beliau bukan saja dari keturunan yang mulia, begitu juga Allah pilihkan kota yang beliau akan terlahirkan di dalamnya adalah kota yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebelum menjelang daripada lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kota Mekah jadi semenjak awal diagungkan oleh orang-orang Arab di sekitar situ. Dan kegiatan ibadah haji semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dilanjutkan di zamannya Nabi Ismail, dibangunnya Ka'bah, dan selanjutnya setiap tahun orang-orang Arab di sekitar situ mengagungkan Masjidil Haram, mengagungkan Ka'bah, dan mereka haji ke sana. Ya. Dari dulu, dari zaman Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amik. Dari awal panggilannya panggilan Nabi Ibrahim. Makanya kita bilang kalau kita datang, kita mengatakannya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Panggilan. Labbaik itu artinya kalau ada orang manggil kita bilangnya labbaik. Artinya saya menyambut panggilannya, saya terima panggilannya. Di mana panggilannya? Asal muasal panggilannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Ini padahal di zaman mereka setelah Nabi Ismail tidak ada nabi-nabi lagi, tetapi kegiatan ibadah haji masih terus berlangsung sampai zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikuatkan dengan adanya Islam. Kemudian untuk memperkuat kedudukan kota Makkah di mata orang-orang dan seluruh orang-orang wilayah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemuliaan kota Mekah
dengan adanya kejadian bersejarah namanya kejadian Amul Fil, tahun gajah. Ya, orang-orang Arab dahulu itu mereka kalau mau menandakan, bukan orang Arab saja, semua banyak, itu menandakan tahun itu biasanya dipatok dengan suatu kejadian bersejarah. Jangankan begitu, sekarang juga begitu. Sekarang kita patokan tahun apa? Ada dua yang kita tahu kan, Masehi dan Hijri. Masehi itu berapa? 2020. Maksudnya apa 2020? Dari tahun apa itu 2020? Dari kapan? Dari kelahiran Isa al-Masih. Makanya dibilang Masehi. Maksudnya kepada Isa al-Masih. Nabi Isa alaihissalam lahir itu sudah 2020 tahun yang lalu. Tuh, harus ada patokan sesuatu yang dijadikan sebagai tolak ukur. Kalau enggak, orang enggak tahu ini berapa. Nah, untuk kita umat Islam, kita mematoknya atau dipatok oleh para sahabat dengan tahun hijrahnya Nabi SAW. Kayak kita dibilang 1441 tahun dari hijrahnya Nabi SAW. Hijriyah artinya dari hijrahnya Nabi SAW. Jadi tepatnya hijrah Nabi itu kapan? 1441 tahun yang lalu. Sudah jelas. Jadi patokan itu dijadikan. Sebelum adanya tahun Hijriyah, orang-orang di sana pakainya apa dong? Biar tahu ini kejadian ini tahunnya sebelumnya, sesudahnya. Dengan kejadian-kejadian yang terjadi yang sangat menarik daripada orang-orang. Nah, tahun kelahirannya Nabi SAW disebut dengan tahun Al-Fil, gajah, tahun gajah. Maksudnya kenapa? Karena Rasulullah SAW lahir setelah kejadian Al-Fil itu, kejadian gajah itu 50 hari setelahnya Rasulullah lahir. 2 bulan 10 hari setelah itu Rasulullah dilahirkan. Berarti kejadian Al-Fil itu, kejadian gajah itu dengan Abraha dengan pasukannya itu Rasulullah dalam kandungan ibunya. Untuk menguatkan kedudukan kota Mekah di mata orang-orang, maka terjadilah kejadian ini dengan beberapa musabab. Salah satunya disebutkan bahwa Abraha ini orang pengikut agama Nasrani, yang mana dia itu aslinya dari Habasyah, orang Habasyah, orang Ethiopia, orang kulit hitam lah kalau bahasa kita. Dia itu ditunjuk untuk menjadi pemimpin di wilayah Yaman dan berkuasa di situ, di Yaman dan sekitarnya dia yang menguasai. Lalu tentunya yang namanya Yaman kan sudah tetangganya dengan termasuk dari Jaziratul Arab, masuk dari Arab. Dia ngelihat kegiatan setiap tahun bulan Dzulhijjah, orang-orang dari Yaman pun ada yang mau pergi ke Mekah. Kok rutin? Ada apa kalian mau ke Mekah? Iya, kami pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Pertemuan besar di sana. Kita juga bawa dagangan, bawa apa? Itu untuk mengagungkan Ka'bah. Oh, Ka'bah itu apa? Terbuat dari apa? Bangunan dari batu. Apa keindahannya? Enggak ada keindahan spesial, biasa saja, diliputi dengan kain yang biasa aja. Oh, begitu. Tetapi semua orang Arab menghormati Ka'bah. Kalau begitu, kata dia, saya akan bangun bangunan yang lebih megah, lebih bagus, lebih indah daripada Ka'bah. Dibuatlah dia kanisa atau gereja bahasa kita, tempat peribadatan. Dibuat dari batu-batu yang mahal. Ditekan orang-orang Yaman untuk mengerjakannya. Dibuat di daerah kota Son'a dan sekitarnya. Dibuatlah bangunan, bahkan dibilangnya bangunannya sangat tinggi seperti menara. Di dalam riwayat disebutkan dari kota Aden bisa kelihatan bangunannya, saking tingginya. Nah, dibilang bangunannya saking tingginya kalau orang lihat kopiahnya jatuh, saking tinggi dan megahnya. Sudah dia banggakan bangunan dia. Bangunan saya lebih keren, lebih bagus daripada bangunannya orang Ka'bah. Terus gimana? Tadinya belum ada niatan untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi ya namanya orang iri, lihat orang-orang pada pergi ke Mekah menghormati, sedangkan dia terlantar, tidak dihargai, padahal dia sudah bikin dengan megah, dengan mewah. Sudah gitu dia mulai mengolok-olok dan mengecilkan urusan Ka'bah. Ka'bah nggak ada apa-apanya dan begini dan begitu.
dan saya juga bisa menghancurkan tempat itu, kita ratakan dengan tanah. Itu gampang di tangan kita karena dia menguasa di situ. Ada dalam riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa ada orang-orang Arab di sekitar situ nggak terima dengan omongan Abraha. Akhirnya apa? Dia taruh kotoran di masjidnya, di kiblatnya mereka, kotoran dan juga bangkai. Akhirnya marah orang, marah, udah sombong, penguasa, marah dia. Akhirnya dia katakan, sudah kalau begini saya akan buktikan bahwa, dan saya akan pindahkan hajinya orang-orang Arab yang tadinya ke Mekah, saya akan pindahkan biar datangnya ke Sana'a, ke Yaman, ke tempatnya dia bikin kanisahnya dia itu. Ya sudah, dia kumpulkan pasukan, ya disebutkan ribuan pasukannya, ya ratusan ribu pasukan yang dia kumpulkan. Ya, setelah itu dia meminta kepada An-Najasyi, Najasyi Ethiopia, agama Kristen, untuk mengirimkan gajah-gajah yang biasanya dipakai untuk perang. Gajah-gajah besar. Dia pakai, kirimkan gajah-gajah tersebut dan dia gunakan untuk berperang. Jadi pasukannya disebut dengan pasukan gajah. Artinya mereka pakai gajah untuk menyerang. Apakah orang-orang Arab diam saja begitu? Tidak. Sebagian dari mereka nggak terima, mau memerangi juga Abraha. Kok berani banget dia mau menghancurkan Ka'bah, menuju ke kota Mekah. Dihadang oleh beberapa kabilah besar, tetapi dihabiskan dengan begitu mudah karena pasukannya banyak, besar, dan juga pasukan gajahnya susah untuk ditangani. Kalahlah mereka, ditawan sampai dia sampai ke daerah dekat kota Mekah. Sudah dekat dari wilayah haram Makkah. Haram itu batasan haram yang sudah ditandai oleh Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di situ dia istirahat, dia duduk. Lalu dia utus utusannya ke kota Mekah. Utusannya ini ketika datang ke kota Mekah, dia ambil semua yang di depannya dia dari hewan-hewan ternak, termasuk unta milik Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kan ayahnya Rasulullah udah meninggal, ya, meninggalnya sebelum lahirnya Nabi. Ya. Setelah itu Abdul Muttalib kakeknya, ontanya diambil semua. Lalu ditemui. Dalam kitab sirah disebutkan, yang menemuinya ini utusannya untuk mengatakan bahwa kami akan menghancurkan Ka'bah, kalian gak usah macam-macam. Datang kepada Abdul Muttalib. Ketika lihat wajah Abdul Muttalib, dia tercengang dan kaget melihat cahaya dari wajah beliau. Disebutkan ini cahaya berkatnya daripada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Sampai dia mengatakan, saya bersaksi bahwa engkau ini pasti adalah pemimpin daripada orang-orang Quraisy di sini, orang-orang Arab di sekitar sini. Lalu mereka mengatakan, mau apa? Kamu dipanggil. Pokoknya kita akan menghancurkan Ka'bah. Ya sudah. Akhirnya ketika dia tahu bahwa onta-ontanya ada yang diambil, dia pun sebelum itu musyawarah dengan orang-orang. Ini gimana nih kita? Kita mau diserang ini Ka'bahnya kita yang kita hormati, yang kita agungkan, dia mau binasakan begitu saja. Kita perangi, yang lain bilang. Kita perangi, kita lawan, kita nggak bakal biarkan kehormatan Ka'bah ditindas. Kata dia, pasukannya bukan mudah loh. Kita nggak punya kekuatan untuk menyerang mereka, untuk menahan mereka. Terus gimana kita? Ya sudah, kita berdoa. Kita nggak punya jalan lain, cara lain. Kita berdoa kepada Allah yang pemilik Ka'bah ini. Akhirnya mereka sama-sama berdoa. Disebutkan dalam kitab sirah, ketika dia berdoa kepada Allah, cahaya dari wajahnya itu tampak jelas, terlihat di wajahnya Abdul Muttalib. Kata beliau, udah kita pulang, kita dikabul oleh Allah SWT. Tanda kabul, cahaya ini tidaklah tampak kecuali ada tanda dari Allah, pasti Allah akan memberikan kemenangan untuk kita semua. Lalu pergilah dia meminta izin bertemu dengan Abraha untuk memberikan nasihat. Sekedar datang kepada Abraha. Siapa yang datang? Abdul Muttalib. Saya pengen ketemu. Terus ketemu, lihat, dihormati. Karena pemimpin daripada Quraisy, dihormati, suruh duduk. Lihat orangnya juga, tampang dari orangnya luar biasa, karismatiknya. Duduk.
Ada apa? Kata dia, saya mau meminta onta-onta saya. Ontanya saya diambil oleh anak buahmu. Kata Abraha, oh saya kira engkau datang ke sini mau minta agar Ka'bah tidak dipecahkan, tidak dirontohkan, tidak dihancurkan. Ternyata engkau hanya peduli terhadap unta-untamu saja. Kata dia, kalau unta itu milik saya, tanggung jawab saya. Kalau Ka'bah milik Allah, tanggung jawabnya Allah. Kalau saya tugasnya menjaga unta-unta saya, tapi Allah lah yang akan menjaga rumahnya dan Ka'bahnya. Dia seperti itu ya sudah. Lalu kemudian Abdul Muthalib menyuruh semua penduduk Makkah untuk mengungsi. Ayo kita naik ke atas, ke gunung. Kan biasa di sana ada bukit-bukit. Mengungsi kita naik ke atas. Mereka semua naik. Biar Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah akan berbuat kepada mereka dan apa yang akan terjadi kita terima aja, terserah. Kita sudah minta kepada Allah dan dia sudah berdoa kepada Allah. Ketika mereka ingin menyerang kota Makkah dan Ka'bahnya dengan gajahnya itu mau masuk ke daerah haram Makkah, gajah-gajahnya nggak ada yang mau maju. Udah berdiri, maju nggak mau, stop. Dipukul kamu maju, malah duduk. Pas disuruh balik lagi ke belakang, mau jalan. Disuruh maju kembali, tidak mau. Sampai mereka bingung, ada apa? Kok bisa begini? Gajahnya ada apa? Biasanya nggak begini. Gajahnya nurut, suruh maju-maju apa aja diterjang sama dia. Ini kok berhenti begitu saja? Nggak ada tembok, nggak ada apa-apa. Suruh berdiri maju ke depan, nggak. Suruh belakang balik, siap. Tidak lama setelah itu mereka sudah mulai mau masuk ke Ka'bah. Datanglah Allah Subhanahu wa taala utus tayran ababil, burung-burung ababil. Tarmihim bihajaratin min sijil. Burung-burung tersebut datang dari arah laut katanya. Dengan begitu banyak menutupi awan, langit bagaikan awan. Penuh. Burung-burung kecil. Bawa batu-batu kerikil yang kecil. Tapi batu tersebut tidaklah mengenai seseorang kecuali orang tersebut tembus. Batunya panas dan kalau dilempar masuk ke kepala, masuk tembus sampai bawah. Makanya dalam Al-Quran disebut faja'alahum ka'asfim ma'kul, bagaikan daun yang dimakan oleh cacing atau ulat. Tuh kalau daun kalau makan ulat gimana tuh? Bolong-bolong gitu. Begitu. Artinya tembus tuh batunya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka ketika melihat itu mulai berjatuhan, kan lihat orang-orang pada mati. Mulai kabur mereka. Lari, semua dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah habis merekanya, pasukan yang sudah selesai, Abrahahnya nggak langsung mati. Kena sedikit, setelah itu kena penyakit. Dia sakit juga. Mulai rontok kukunya, tangannya, sedikit demi sedikit sampai mati. Nah, setelah kejadian ini, orang-orang alhamdulillah Ka'bah nggak diapa-apain, nggak pecah, nggak apa, malah pasukannya semuanya pada dihancurkan oleh Allah SWT. Setelah itu apa yang terjadi? Pasti kan orang-orang lihat, oh ini Ka'bah nggak sembarangan. Hati-hati kita tambah. Oh ini Ka'bah dengan keadaannya seperti ini dijaga oleh Allah. Benar-benar ini kan mukjizat. Nah, para ulama mengatakan ini tanda mukjizat ini untuk menguatkan hati orang-orang bahwa Ka'bah itu milik Allah dan dijaga oleh Allah. Apa urusannya Ka'bah dijaga oleh Allah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Iya. Pertama itu menandakan hari kelahiran Nabi SAW di saat kejadian yang mulia itu. Kedua, risalah yang paling penting bagi orang-orang Arab dan sekitarnya bahwa lihatlah Ka'bah yang saya agungkan, yang saya muliakan, saya jaga. Siapapun yang akan menyerangnya dan menghancurkannya, saya akan binasakan. Lalu timbullah datang Nabi. Orang yang kalau bahasa kasar kita mengaku nabi, bahasa orang yang belum mempercayainya. Orang datang mengaku sebagai nabi, ingin mengambil alih kota Mekah. Nah, kalau dia bisa menguasai kota Mekah dan mengambil alih kota tersebut, itu sebagai tanda bahwa orang tersebut pasti ditolong dan dibantu oleh Allah SWT. Kalau enggak kan Allah jaga kota Mekah. Mereka udah tahu itu. Karena itu
titik sentral yang paling penting ketika Nabi SAW dakwah adalah mengambil alih kota Mekah. Walaupun Rasulullah bukan orang yang tamak dari awal. Ketika kejadian Sulh Hudaybiyah, perjanjian damai, Rasulullah terima perjanjian damai. Di tahun ke-6 dari hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau namanya ada Sulh Hudaybiyah, perjanjian damai dengan orang Mekah. Setelah perjanjian damai, yang perjanjiannya sebenarnya 10 tahun damai, tak boleh perang. Baru 2 tahun orang Arab, orang-orang situ sudah ada yang melanggar perjanjian. Akhirnya perjanjiannya batal. Setelah itu barulah Rasulullah SAW mengambil alih kota Mekah. Setelah kemenangan itu, mengambil alih kota Mekah, tunduklah semua orang-orang Arab di situ, tunduk kepada Nabi SAW. Karena dia sudah pegang kota sentralnya dan tidak terjadi apa-apa kepada beliau. Yang kota tersebut dijaga, banyak yang hidup di situ tahu bahwa kota tersebut dijaga oleh Allah, melihat langsung kejadiannya, maka itu menandakan kemuliaan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul SAW dilahirkan pada tahun disebut dengan tahun gajah. Nah, dalam kitab kita Al-Khasa'is bab Majaa, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala suratul Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat apa yang Allah perbuat kepada ashabul fil, orang-orang yang pasukan yang membawa gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah jadikan serangan mereka, tipu daya mereka itu fi tadlil, dalam keadaan tersesat. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah utus kepada mereka, kirim kepada mereka burung ababil, tarmihim bihijaratin, lemparkan kepada mereka dengan hijarah, batu-batu kerikil, min sijil, dari api, faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka dijadikan mereka bagaikan daun yang dimakan ulat. Ya, maka kejadian ini menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad SAW, dan ini kejadian adalah terjadi 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya disebutkan dalam hadis yang selanjutnya, an Qais bin Makhramah radhiyallahu anhu qala wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Aku, kata sahabat Qais bin Makhramah, aku dilahirkan, aku dengan Nabi SAW lahirnya sama, di tahun yang sama, yaitu tahun gajah, tahun fil. Dan juga ada riwayat lainnya, qala wa sa'ala Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu Qabatha ibn Ashyam akha bani Ya'mar bin Layth, anta akbar am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bertanya kepada seseorang namanya Qabath bin Ashyam. Qabath bin Ashyam ditanya, engkau lebih besar atau Rasulullah? Ditanyanya pakai lafaz engkau lebih besar, akbar. Ini maksudnya apa? Usia kan, tahu. Tapi lihat hormatnya sahabat Rasulullah SAW ketika ditanyanya, engkau lebih besar atau Rasulullah? Dia bilang apa? Rasulullah lebih besar, tetapi saya lahir lebih dulu. Rasulullah akbar, katanya. Rasulullah akbar minni, lebih besar dari saya, lebih besar kedudukannya, tapi saya lahir lebih dulu sebelum beliau. Kita lihat bagaimana adabnya sahabat, nggak mau dinisbatkan besar aja dari Nabi, padahal maksudnya usia. Sayyidina Utsman nggak maksud besar kedudukan, tetapi ketika ditanya seperti itu, refleksnya para sahabat nggak berani bilang lebih besar dari Nabi usianya, bahkan langsung gitu, usia saya lebih besar dari Nabi, nggak. Rasulullah akbar minni, Rasulullah lebih besar dari saya siapa? Itu Rasulullah, tetapi saya lahir wa ana aqdam minhu fil milad, saya lebih dahulu dalam lahirnya saya lebih dulu. Begitu juga riwayat dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib ditanya seperti itu, engkau lebih besar usianya atau Rasulullah? Man akbar, anta am Rasulullah? Atau Rasulullah akbar, Rasulullah lebih besar, tapi saya lahir sebelum Nabi, 5 tahun sebelum Nabi lahir. Usianya lebih tua dari Rasulullah SAW 5 tahun. Sayyidina Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Ya. Dan Rasul SAW kita tahu kejadian Ad-Dhabih
kita sampai itu kejadiannya Rasul SAW akan ayah Rasul SAW Abdullah dinamakan juga Ad-Dabih. Makanya Nabi SAW mengatakan saya adalah anak dari Ad-Dabihain, orang yang pernah disembelih 2 kali, 2 orang yang pernah mau disembelih. Yang pertama kita sudah disebutkan tuh ceritanya, Ismail alaihissalam ibnu Ibrahim, anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah Abdullah dengan 100 unta ditebus dengan 100 unta. Sampai ibunda Nabi SAW memiliki syair menyebutkan tentang ya ibnalladzi min haumatil himami fudi ghadatud darbi bisihami bimi'atin min ibilin siwami. Wahai anak yang terlahir dari seorang pemuda yang tadinya telah ditebus dengan 100 unta. Abdul Muttalib kan bernazar. Dia nazar. Nazarnya orang jahiliyah. Dia bilang kalau saya punya anak 10, saya akan sembelih salah satunya. Bahaya banget tuh sembelih. Ya. Tapi udah ngomong, kepalang bilang udah. Lahirlah 10 anak. Laki-laki. Wah, janjimu dihantui dengan janji. Mana sembelihannya? Mana? Bener-bener nih harus sembelih. Gimana? Masa saya sembelih anak? Siapa yang disembelih? Udah dikocok dulu. Dikocok. Keluar. Yang keluar Abdullah. Ya Allah, anak sayangan lagi Abdullah. Yang kelihatan cahayanya Nabi Muhammad di situ. Jangan. Coba cocok lagi. Dikocok keluar lagi. Namanya Abdullah. Harus dia. 3 kali keluarnya namanya Abdullah. Lah, dia bingung, gimana nih? Masa kita sembelih anak kita sendiri? Nggak bisa. Kita ganti dengan tebusan. Tebusannya gimana caranya? Akhirnya nanya kepada biasa al-kahana atau orang-orang yang ngerti di situ. Tanya, gimana ini caranya? Kita mau sudah nazar untuk menyembelih. Katanya dia, kalian itu kalau ada orang terbunuh atau dibunuh, itu tebusannya berapa? Apa yang kalian tebus? Kita menebus dengan 10 onta. Tebusan orang kalau terbunuh ditebus dengan 10 onta. Diyah namanya, bayar ganti rugi. Oh, kalau begitu kalian buat kocokan 10 onta dengan nama Abdullah. Kocok. Keluarkan. Kalau keluar 10 onta berarti udah tebusannya itu. 10 onta gantinya penyembelih Abdullah. Kalau nggak keluar, masih keluar namanya Abdullah, berarti kocok lagi, tambahin 10 lagi. Gitu. 10 kocok. Pertama keluar Abdullah. Tambahin 1 lagi, dikocok lagi, keluar Abdullah lagi. Sampai 10 kali. Yang ke 100, sudah 100 dengan nama Abdullah dikocok, keluarlah unta. Keluarlah unta, sekarang berarti 100 unta dia siapkan, disembelih, dia bagi-bagikan kepada fakir miskin, orang-orang, semuanya 100 unta untuk menebus Abdullah. Makanya dinamakan Ad-Dabih. Dan Rasulullah, ayah Rasul SAW, Abdullah, menikah pada usia, disebutkan ahli sirah, sekitaran 17 tahunan, 18 tahunan. Ya, menikah sudah dewasa, terlihat dewasa, maka semua perempuan-perempuan, wanita-wanita ingin menikahi Abdullah. Lihat dari ketampanannya, lihat dari cahayanya, yang terlihat dari cahaya dari wajahnya Nabi SAW. Dalam kitab sirah disebutkan, bahkan ada seorang yang kayak ngerti artinya ilmu-ilmu kebatinan seperti itu ya, ilmu-ilmu begitu. Dia ngelihat cahaya dari wajah Abdullah, ini pasti dia akan melahirkan orang, anak yang mulia. Ini orang. Akhirnya dia sering menggoda Abdullah agar mau melakukan perbuatan zina dengannya. Digoda Abdullah. Apa diriwayatkan dalam kitab sirah disebutkan, ammal haram fal mamatu dunahu wal hillu la hilla fa astabinahu ammal amra alladhi turidunahu yahmil karimu dinahu wa irdahu. Katanya, adapun perbuatan yang haram saya tidak akan terjerumus dengannya. Abdullah, engkau ingin mengajak saya seperti itu, saya tidak mau untuk berbuat perbuatan yang haram. Jaga. Setelah itu tidak lama dia pun menikah dengan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab, yang mana masih dari golongan Arab juga, masih nyambung nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya Kilab atau Hakim. Kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersatu dengan
ibunda kakek Rasulullah SAW dari ibunya. Menikah dengan Aminah binti Wahab. Tidak lama ketika lewat daerah situ juga, perempuan itu nggak godain, diem aja. Abdullah bertanya, kenapa? Kok nggak ada godaan lagi? Waktu itu ente goda, sekarang enggak. Kata dia, cahaya yang ada di wajahmu sudah pindah. Apa engkau sudah menikah? Betul, saya sudah menikah. Kata, cahayanya sudah pindah. Beruntung perempuan yang melahirkan anak darimu. Subhanallah. Cahaya tersebut adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak lama Abdullah, beliau pun meninggal dunia ketika pergi ke Syam. Jadi ya namanya orang dagang. Orang Arab di situ kan pekerjaannya dagang. Ketika istrinya sedang hamil, dia pun pergi bersama rombongan untuk berdagang di negeri Syam. Pergilah ke sana. Dalam perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit. Akhirnya mereka singgah di kota Madinah. Kata orang-orang, udah deh, ini Abdullah sakitnya parah, jalan tambah capek. Dan kebetulan di kota Madinah masih ada keluarga ayahnya. Dan Nabi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini Hashim pernah menikah dengan orang penghuni asli kota Madinah. Punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kenapa kok dinamakan Abdul Muttalib? Kan abd itu artinya hamba, budak. Al-Muttalib nama orang, Al-Muttalib. Kenapa dinisbatkan kepada budaknya Al-Muttalib? Karena ketika Hashim meninggal, ini Abdul Muttalib itu lahirnya di kota Madinah. Abdul Muttalib lahir di kota Madinah. Dirawat sampai usia belasan tahun itu di kota Madinah. Hashim mewasiati saudaranya ketika mau meninggal, nih anak saya jangan lupa tuh ada di kota Madinah, itu ambil. Ada di kota Thaibah atau disebut namanya dulu namanya Yathrib. Ada di Yathrib. Tolong diambil aja biar dia tinggal di Makkah. Pergilah Al-Muttalib ke sana. Waktu setelah meninggal Hashim mau mengambil ponakannya, anaknya Hashim ini. Namanya aslinya Syaibatul Hamd, Syaibah namanya. Dipanggil, ayo diambil Syaibah. Ketika diambil, dibawa sampai ke kota Mekah. Ketika itu orang-orang melihat, ini anak siapa nih? Oh, ini anaknya Hashim. Tapi apa? Biasanya terus sama Al-Muttalib nih, dibawa-bawa terus. Ini Abdul Muttalib lah. Ini orang kayak budak sahayanya punya Muttalib. Ya bawa terus, dia yang bawa, dia yang ini. Akhirnya dinisbatkan namanya, terkenal julukannya dengan Abdul Muttalib. Ya, sampai selanjutnya dinamakannya seperti itu, Abdul Muttalib. Padahal nama aslinya adalah Syaibatul Hamd. Nah, berarti kan ayahnya Nabi masih ada keluarga tuh. Ya, neneknya di situ, di kota Madinah memang. Dirawatlah Abdullah di kota Madinah sampai sakit dan meninggal di sana. Meninggal di kota Madinah. Istrinya yaitu Sayyidatuna Aminah binti Wahab, ya sudah sedih. Suaminya meninggal masih muda, masih kecil-kecil, baru awal hamil. Ya, lalulah terjadilah kejadian Al-Fil. Kejadian tersebut setelah itu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan lanjut pembahasan kita mengenai kelahirannya Rasulullah SAW dan apa saja kejadian-kejadian yang terjadi di hari kelahirannya Nabi SAW. Kelahiran Nabi nggak sembarangan, nggak sama seperti orang-orang biasa. Ya, dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keistimewaan. Tentunya yang namanya keistimewaan itu nggak harus terlihat nampak oleh semua orang. Kadang-kadang kita dengar beberapa ceramah yang mungkin disalahpahami atau salah penyampaian yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu biasa-biasa saja. Lahir kayak manusia. Dengan logikanya apa? Kalau dia lahirnya beda dengan orang, pasti orang kan akan tahu bahwa ini orang ini beda gitu loh. Ya kan? Nggak sama seperti orang. Tapi karena beliau kelihatannya sama kayak orang biasa, makanya dia diingkari kenabiannya. Betul. Ini omongan agak masuk akal, tetapi gini jawabannya. Keistimewaan yang disebutkan di dalam kitab yang sahih dan juga yang riwayat hasan dan juga bahkan yang riwayat yang mungkin diterima saja karena sirah
itu nggak perlu kita nafikan untuk menyatakan bahwa itu Rasulullah biasa. Karena namanya keistimewaan kadang-kadang yang tahu hanya orang-orang tertentu. Nggak harus istimewa semua orang tahu. Kayak gini, kelahiran Nabi SAW nanti akan terlihat cahaya sampai ibunda Nabi melihat. Oh, kalau begitu semua orang lihat cahaya. Enggak ada orang lihat, cuman ibunya aja sama orang-orang sekitarnya. Udah. Setelah itu kan hilang. Biasa lagi. Orang kan kadang-kadang habis kejadian sesuatu yang aneh, hilang begitu saja, dia lupa, menganggapnya ya udah gitu aja. Kan begitu. Di kenyataan kita aja begitu. Makanya keistimewaan yang terjadi pada Nabi SAW ketika beliau kecil, ketika beliau begini, itu terjadi. Tetapi bukan tampak oleh semua orang. Bukan terus menerus. Oh, Rasulullah bercahaya berarti kayak lampu gitu terus begitu. Enggak. Itu kejadian sesaat terlihat, setelah itu ya biasa saja. Kalau enggak ya memang jadinya nggak normal akhirnya. Orang kayak lampu mukanya, itu bukan manusia ini sih. Ini bohlam atau lampu, nggak bisa. Orang nggak bisa lihatnya nantinya. Ya nggak bisa bermusyawarah, nggak bisa bicara. Enggak. Beliau manusia, tetapi tampak sesekali tampak keistimewaan beliau kepada orang-orang agar mereka tahu bahwa perbedaan mereka dengan sosok Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah pertemuan-pertemuan akan datang kita akan mendalami tentang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, apa saja yang terjadi pada hari tersebut. Ya, Allah Taala alam. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib, jika kita mempunyai keinginan untuk sesuatu tapi tidak diucapkan atau hanya dalam hati saja, apakah itu termasuk nadar? Iya. Ini pertanyaan bagus nih. Kalau orang nadar, nadar itu artinya apa? Nadar itu artinya berjanji melakukan suatu amalan yang baik ya, bukan maksiat. Kalau nadar mau maksiat, nggak diterima itu sih. Dan juga bukan perbuatan yang memang wajib dalam syariat. Aslinya perbuatan itu nggak wajib, sunnah. Lalu kita mewajibkan diri untuk berbuat perbuatan itu. Nah, itu namanya nadar. Salah satu syaratnya nadar adalah melafatkan. Harus ada lafaz, ucapan. Jadi kalau cuma niatan, masih niatan, belum termasuk nadar. Oh, kalau saya sembuh, ini dalam hati. Kalau saya sembuh, saya mau sedekah buat anak yatim misalnya. Dia nggak ngucap nadar tuh, atau saya insya Allah kalau saya sembuh saya akan sedekah. Itu juga nadar termasuk. Nggak harus mengucap saya bernadar, enggak. Kalau Allah berikan kesembuhan, saya berjanji gitu loh. Sepertinya dia mengatakan akan bersedekah kepada orang miskin misalnya, atau beras 1 liter misalnya, atau 1 karung misalnya. Itu namanya nadar kalau dia ucap. Tapi kalau cuman hanya dalam hati, maka belum menjadi nadar, masih niat aja. Nah, adapun saksi tidak harus ada yang menyaksikan bahwa dia sudah bernadar, sebenarnya enggak harus. Tapi kalau disaksikan ya jadi lebih ini. Cuman kalau nggak ada saksi tetap nadarnya sah kalau dia ucap. Tetapi nadarnya pertama syaratnya harus sesuatu yang taat. Ketaatan itu bukan ketaatan wajib. Loh, ketaatan wajib gimana? Saya bernadar mau sholat subuh. Ya, sih nggak usah bernadar. Nadar apaan? Sholat subuh wajib, nggak usah dinadarin juga tetap wajib. Nah, artinya gimana? Kalau dia pun seandainya dia melanggar, dia nggak kena kafarah, nggak kena tebusan, harus tebusan mengganti daripada nadarnya, enggak. Nah, begitu juga perbuatan itu nggak boleh yang haram. Saya bernadar, pokoknya kalau fulan datang saya mau pukul. Nah, udah nggak bisa, saya kan udah nadar, enak aja udah nadar. Haram nadar. Kayak ada seorang sahabiah, seorang perempuan, dia bilang, kalau saya sampai dengan selamat, kalau nggak salah begitu, saya akan sembelih onta ini. Onta. Ternyata onta tersebut bukan punya dia, punya orang. Ya Rasulullah, saya udah nazar, kalau saya begini, saya akan sembelih onta. Kata Rasulullah, ontanya memang punya siapa? Bukan punya dia, bukan, nggak sah nazar. Punya orang. Nah, makanya harus nazarnya sesuatu yang memang sah.
perbuatan kebaikan. Misalnya apa? Sunnah atau sedekah. Ya biasanya orang bernadar sedekah atau puasa. Ya, pokoknya saya kalau sembuh saya akan puasa 2 hari. Nah itu wajib jadinya. Puasanya hukumnya hukum wajib. Saya puasa, niat puasa untuk nadar, bayar nadarnya saya gitu. Atau sedekah atau yang lainnya. Jadi harus mengucap, tidak cukup dengan niatan di dalam hati saja. Ada lagi yang bertanya kan? Silakan. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ini apa menenangkan pikiran, maksudnya kan kita nggak usah terlalu banyak mikirin dunia ya, dunia terus akhirat ya. Jadi gimana supaya belajar menenangkan pikiran ketika misalnya kan kalau sholat juga harus menghadirkan Allah di depan kita, harus mau apa tapi selalu ada titik-titik sini ya. Jadi ini jangan terlalu banyak pikiran dalam kehidupan sehari-hari, itu jangan sampai mikirin dunia aja, saya tidak mau, pengennya fokus gitu ya, kayak Habib gitu ya. Amin. Doa buat saya. Jadi gini, ya, yang namanya manusia itu dari sisi tabiatnya pasti dia itu cenderung terhadap memikirkan sesuatu yang dia sibuk. Yang namanya zikir kepada Allah dan hadir hati kepada Allah itu kan sesuatu yang jarang normalnya manusia. Maka dia ketika dia berusaha untuk hadir hati kepada Allah, biasanya masih dihantui dengan apa yang dia sibuki, yang dia pikirkan. Sampai kapan? Biasanya proses seperti ini memerlukan yang namanya mujahadah, usaha. Salah satu usaha penting ketika misalnya ibadah, ketika sholat dan yang lain-lainnya, itu ada beberapa cara membantu untuk seseorang bisa mengosongkan pikiran, lebih fokus kepada apa yang dia amalkan. Salah satunya adalah, makanya kita dianjurkan dan diperintahkan, diwajibkan untuk berwudu sebelum sholat, bersuci sebelum sholat, dan mandi kalaupun seandainya kita wajib mandi sebelum sholat. Artinya ada persiapan mental sebelum kita masuk ke dalam ibadah. Itu pertama, persiapan fisik. Dan itu maksudnya untuk melatih pemikiran kita bahwa kita sekarang ini akan menghadap kepada Allah. Kedua, faktor yang insya Allah sangat membantu untuk seseorang bisa khusyuk, hadir hatinya, fokus kepada ibadahnya, khususnya dalam sholatnya, adalah dia khusyuk di dalam sholat, dalam wudhu. Kok khusyuk dalam wudhu? Mau ngapain khusyuk dalam wudhu? Maksudnya ketika berwudhu itu benar-benar dia menghayati, dia merenungkan bahwa sekarang ini mau persiapan untuk menghadap kepada Allah. Itu ketika dia nawaitu wudu, nawaitu raf'al hadatsil asghar, saya berniat wudu untuk sholat. Ya. Ketika dia basuh wajah, ketika basuh tangan, itu semua dia menghayati bahwa sekarang saya persiapan untuk menghadap kepada Allah SWT. Kemudian dari semenjak berwudu sampai masuk ke sholat, diusahakan tidak ada sesuatu yang menyibukkan kita. Handphone matiin dulu. Gak usah matiin handphonenya, mode pesawat aja udah aman. Tahu mode pesawat? Nah, kan nggak bisa ditelepon, nggak bisa internet. Mode pesawat. Udah tahu. Itu. Kedua, jangan sibuk dengan hal-hal yang lain. Ini mah mau ibu mau masak, mau sholat, wudu, tapi masak dulu, kongsreng, panasin, yang ini tungguin, mau sholat, pasti sholatnya nggak khusyuk. Takut kemateran. Kayaknya apinya kegedean deh. Kayaknya, itu pikiran udah biasa begitu. Ya mana bisa sholat tenang, pikirannya dunia. Ya pastilah orang Karena gini aja, masaknya setelah atau sebelum. Begitu aja. Sholatnya sebelum masak atau sesudah masak, beres semua, kita taruh. Itu aja nanti masih ke bawah. Itu tadi saya tutup rapat nggak ya? Itu tadi takutnya ada kucing, takutnya ada, ada aja. Nah, diusahakan antara wudhu dengan sholat itu nggak ada yang ganggu. Jangan kemana-mana pikirannya. Pikiran cuman saya mau menghadap kepada Allah. Mata jangan ke sana ke sini, ngeliat sana ngeliat situ, nggak. Khusyuk, ngeliat, hanya fokus. Sudah itu, sebelum sholat dia menghayati bahwa dia akan menghadap kepada Allah, menghadirkan di dalam hati kebesaran Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang berikan kepada dia.
terus menghayati seperti itu, baru dia masuk ke dalam sholat. Nah, waktu sholatnya pun ada hal-hal yang membantu untuk khusyuk. Perbuatan-perbuatan sholat ketika dia Allahu Akbar itu menghayati makna-makna ucapan dia, itu membantu untuk khusyuk. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ketika dia membaca Al-Quran atau baca suratul Fatihah, usahakan memahami suratul Fatihah. Kayaknya sih insya Allah ya, bagi orang-orang yang mau memahami suratul Fatihah itu nggak sulit. Terjemahan ada nggak? Ada, bisa baca kan? Bisa mengerti artian? Ya bisa. Berarti kita bisa ngerti. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Berarti apa? Hayati bahwa sekarang saya sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari akhir. Sang penguasa hari akhir yang nanti saya akan kembali kepadanya. Maliki Yaumiddin, iyyaka, hanya kepadamu lah saya menyembah. Hanya kepadamu lah saya meminta pertolongan. Sekarang sedang munajat dengan siapa? Allah. Dia dihayati, ya Allah saya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah saya menyembah, hanya kepadamu lah saya minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Kan itu lagi doa. Hadirkan dalam hati bahwa saya sedang munajat, minta sama Allah dengan menghayati itu ucapan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka orang-orang yang Engkau berikan nikmat, ya Allah. Ingat Nabi Muhammad, jalannya Nabi Muhammad, jalannya orang wali saleh, fulan yang saleh, fulan yang saleh. Jalan mereka ya Allah, tuntun saya di jalan mereka ya Allah. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, bukan orang-orang yang tersesat. Bukan? Menghayati itu. Nah, terus dia membaca, dia terus dalam keadaan seperti itu. Terus tanya lagi, ya enak kalau lagi dengerin sih enak, tapi kalau lagi prakteknya lain lagi. Nah, itulah PR-nya. Itu PR-nya. Itu tugasnya kita, udah bismillah, caranya ya Allah, bismillah, latih sedikit demi sedikit, ada usaha. Jangan sampai nggak ada usaha sama sekali. Udah deh, saya sholat ya Allah, udah gitu aja. Lah, sekarang harus ada sedikit demi sedikit. Langkah-langkah yang tadi saya sebutkan itu kalau dikerjakan akan berasa bedanya. Karena manusiawi, namanya orang wajar. Lagi mikir ini, masa Allah Akbar, itu rakaatnya lupa, baca Fatihah enggak, surat iya. Itu biasa. Karena memang manusia itu otaknya ya begitu, perlu yang namanya awal mukaddimah, kecuali orang-orang yang sudah berubah. Berubah gimana? Berubah bentuk? Bukan. Jadi yang namanya manusia kan tadi kita bilang cenderung pemikirannya kepada apa yang dia suka dan dia udah sering. Nah kalau orang-orang soleh itu mereka melazimi zikrullah, la ilaha illallah. Hatinya tuh hadir terus sama Allah. Bahkan mereka mengatakan untuk hadir sama orang, hati untuk fokus ucapan orang apa, ngomong apa, itu perlu dia kayak orang mau khusyuk sholat. Sebalikannya dia hadir hatinya dengan Allah itu udah sesuatu yang otomatis. Mau diajak bicara dia mikir dulu, ngomong apa sih? Iya, gini, iya, kalau gini. Udah. Balik lagi dia. Kayak kita mau sholat kan mikir dulu, mau sholat. Itu juga mikirin yang lain. Mereka begitu sebalikannya. Bukan berubah manusianya. Manusia tetap manusia, tetap tabiat, tapi kecenderungan hatinya itu sudah apa yang terus dia lazimi. Seperti zikrullah, dia sudah hidup hatinya dengan muraqabah kepada Allah, bahwa selalu hadir dengan Allah, selalu merasakan bahwa Allah melihat dia, selalu merasakan Allah. Dia malah katanya apa? Berusaha khusyuk dengan orang. Ngomong apa sih? Ini ngomong apa sih? Gini apa sih? Dia nggak kepikir, harus dia fokus dulu. Oh begitu ya udah. Baru dia balik lagi kepada zikrullah. Nah kalau udah kayak gitu sih, sholatnya udah nikmat itu. Oh betah sholatnya, udah enak. Tapi kalau belum begitu, ya berusaha sama-sama, kita sama-sama berusaha seperti itu. Ada lagi yang bertanyakan? Ada lagi. Tapi bajunya masih bersih. Nggak masalah. Jadi gini, yang penting di dalam sholat itu bukan baju dipakai untuk tidur atau dipakai untuk masak, untuk apa harus ganti, enggak. Syaratnya sholat adalah suci, bahkan bersih aja nggak syarat sholat, walaupun bagusnya bersih ya, jangan yang kotor. Cuman
suci itu berarti tidak ada najis. Tidak ada suatu najis di pakaian kita. Kalau tidak ada najis, pakaian apapun boleh dipakai. Pakaian tidur, pakaian ini, pakaian buat masak, boleh. Ya. Karena ini kadang-kadang nih orang-orang awam mengira sholat itu harus dengan baju bersih. Makanya ada orang kerjaannya petani. Petani waktu itu pertanyaan di Kalimantan. Mereka itu petani kelapa sawit. Mereka bilang, kalau kami nggak sholat duhur, Beb, nggak bisa sholat duhur. Nggak bisa sholat. Kenapa nggak bisa sholat? Karena baju kita kotor, siang-siang apalagi. Tak sempet kita ganti baju. Saya bilang, dari siapa yang bilang kalian nggak bisa sholat dengan baju kotor? Loh, emang bisa, Beb, kan harus bersih. Enggak, emangnya najis? Emang kena najis? Kotoran, najis gitu. Kotoran hewan atau darah? Enggak, tanah aja. Sholat dengan tanah-tanahnya. Bahkan di atas tanah pun gak apa-apa itu, gak usah sejadah. Yang penting tidak ada najis di atasnya, tidak ada najis di pakaiannya. Jadi sholat tetap, iya sholat tetap. Mereka enggak, akhirnya mereka sholatnya di rumah, pulang dulu, udah mandi, udah bersih, akhirnya gak sholat duhur. Alasannya karena kotor, karena najis katanya. Dia kira najis begitu maksudnya. Nah itu makanya faedahnya berguru, ngaji fikih itu penting. Ya kan ada ya kegiatan di sini ngaji fikih ya, ustazahnya. Masya Allah, itu terus langgengin untuk tahu hukum-hukum semacam itu. Nah, kata. Kecuali bajunya kena ilar ya dia lagi tidur. Nah, ya, masalah ilar begini katanya. Kalau ilar itu, kalau dia keluarnya dari mulut, dan itu wajarnya dari mulut. Maksudnya dari sumbernya dari mulut, maka itu suci. Tapi kalau sumbernya dari perut, naik. Bisa itu najis. Biasanya yang namanya ilar itu dari mulut aja. Kalau dari perut bisa aja bisa. Kalau orangnya tidur tengkurap tanpa menggunakan bantal bisa aja ada cairan. Kadang-kadang kalau bangun tidur ada rasa pahit di mulut, ya khususnya yang tengkurap nggak ada bantal, ya perutnya kembung atau apa, ada cairan yang keluar. Nah itu bisa jadi najis. Tapi secara umum normalnya biasanya dari mulut. Terus kalau dia ragu gimana? Saya nggak tahu nih dari mulut atau dari perut, nggak tahu. Maka hukumnya tetap suci, kembali kepada aslinya. Aslinya apa? Aslinya nggak tahu ya udah. Hukumnya tetap suci. Jadi aslinya suci, tidak najis. Ya silakan. Assalamualaikum, Bib. Izin bertanya, 1-2 pertanyaan. Oh banyak banget ya. Waktunya udah ini, satu dulu. Ya, tanya dulu. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud atau apa arti secara harfiah dari firasat satu gitu. Yang kedua, faktor apa saja yang menimbulkan datangnya firasat. Ya, kedua ini. Yang ketiga, bagaimana kita mentafsirkan firasat biar firasat itu betul-betul tidak menyalahi akidah kita gitu. Contoh misalnya ada dari mimpi apa ya gitu, atau hasil dari istikharah gitu ya. Selain dari ditabayunkan, hal apa lagi gitu yang harus dilakukan supaya kita benar-benar yakin bahwa firasat ini jawaban dari doa-doa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, definisi dari firasat. Firasat itu adalah suatu perasaan dari manusia, dan ada beberapa tipe atau level dari derajat firasat tersebut. Ada firasat orang-orang yang soleh, ya, yaitu mereka saking bersihnya hati mereka dari urusan duniawi, dari urusan ininya, itu mereka mendapatkan firasat, suatu tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Ya, bukan wahyu, tapi firasat. Makanya Sayyidina Utsman ketika berdiri, ada orang datang. Kata dia, apa enggak malu orang datang ke sini, ke tempatnya kita, sedangkan matanya ada bekas zina? Ditegur gitu. Orangnya bingung. Habis lihat perempuan di jalan, matanya lihat perempuan di jalan, dia enggak tutup matanya. Kata orang tersebut,
Awahyun ba'da Rasulillah, itu punya wahyu juga setelah Rasulullah. Bisa tahu. Ya, walakinnahu firasatul mu'min. Akan tetapi ini firasatul mu'min. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzur binurillah. Hati-hati kalian dengan firasatnya seorang mukmin yang bersih hatinya, sungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Itu firasat seperti itu, firasat dia tahu. Ada firasatnya di bawah itu, yaitu firasatnya orang awam, orang yang baik, ya, dia istikharah atau apa, merasakan sesuatu, ya, firasat. Nah, seperti firasat buruk misalnya. Nah, ini kadang-kadang firasat-firasat semacam ini takutnya, dikhawatirkannya menjadi suatu waswasah, bukan firasat lagi. Waswasah itu kayak bisikan. Akhirnya misalkan dia mau pergi, wah saya firasatnya gak enak nih kalau pergi, kejadian begini begitu. Nah, itu nggak boleh. Ini bukan firasat lagi udah jadinya, itu waswasah. Gimana mengatasinya? Mengatasinya kita kan punya istikharah, punya doa istikharah, minta istikharah petunjuk. Istikharah itu nggak harus ada sesuatu kelihatan. Misalnya kita mau bangun rumah atau mau beli sesuatu, kan bagusnya istikharah. Ya, saya istikharah, ya Allah, kalau itu memang bagus maka mudahkan, kalau memang tidak bagus maka jauhkan dan gantikan yang lain. Itu kan doa istikharah ngomongnya begitu. Kalau itu hal yang saya niatkan ini baik, maka mudahkan dan gampangkan dan lancarkan. Tapi kalau ini hal yang buruk, maka jauhkan dan gantikan yang lebih baik. Itu salah makna secara globalnya begitu doa istikharah. Jadi gimana? Apakah harus ada tanda? Saya mimpi dulu lihat tanda? Enggak harus. Terus tandanya gimana? Kan doanya kita minta apa? Kalau itu baik, mudahkan dan lancarkan. Kalau contohnya Allah mudahkan dan kita benar-benar beristikharah berkali-kali meminta petunjuk kepada Allah, serah diri kepada Allah, lalu Allah mudahkan urusannya, ini tanda bahwa direstui oleh Allah. Tapi kalau enggak, kok susah banget, nah, jangan maksain. Nah, ini udah ada begini, berarti ini tanda juga nih dari Allah bahwa ini sudah diganti atau ditinggalkan. Begitu jadinya. Jadi enggak harus dengan tanda atau firasat atau mimpi. Karena orang gitu, saya belum mimpi apa-apa, jadi saya enggak harus mimpi. Siapa yang bilang syarat istikharah mimpi dulu? Enggak. Syarat istikharah itu dimudahkan urusan. Masih dalam hal yang halal juga. Kadang-kadang dimudahkan tapi ketahuan bahwa ini ada haramnya. Nah, ini juga tanda nih dari istikharah. Kita istikharah kita nggak tahu tadinya. Ini urusan mungkin baik-baik aja. Tahu-tahunya pas masuk ke situ, oh ada haramnya nih. Tapi dimudahkan. Hati-hati, jangan maju. Ketahuan haramnya berarti tanda untuk kita menjauhkannya. Gitu. Itu salah satu tanda-tanda istikharah. Kurang lebih seperti itu. Adapun firasat, mimpi, ya semuanya harus dikembalikan kepada ilmu syariat Islam. Benar apa enggaknya ditimbang. Jadi firasat saya merasakan begini atau saya bermimpi seperti ini. Terus gimana? Dalam Islam gimana? Ini amalan boleh ditinggalkan. Ya udah tinggalkan. Khususnya dalam hal meninggalkan sesuatu yang kita ragu, terus kita firasat, sudah tinggalkan. Tapi kalau seandainya mengerjakan, ada mimpi kita disuruh ngerjain sesuatu, kita timbang dalam ilmu syariat. Ini pekerjaan ini masih dalam ranah sesuatu yang halal, yang bagus apa enggak. Misalnya, kalau mau kumpul hajat, sedekah, kan berarti aman-aman aja, sedekah, amalin, gak apa-apa. Atau kalau mau kumpul hajat baca sholawat ini, misalnya gitu, dalam mimpi diwasiati seperti itu, baca. Kalau sholawat kan gak ada masalah. Tapi enggak, kalau mau jadi ini nanti harus misalkan berbuat sesuatu yang haram atau minjem dari bank misalnya atau riba, nggak apa-apa. Tapi kalau mau lancar begitu, enggak. Haram disuruhnya tidak. Makanya semua hal tersebut harus dikembalikan kepada syariat Islam, kepada apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Ya tentunya kalau yang gampangnya lebih menyingkat waktu, bertanya kepada yang alim, orang alim. Punya sesuatu firasat atau melihat sesuatu, tanya, Ustaz, Habib, saya begini-begini, lihat begini-begini, gimana ini saya? Nanti kan ada bimbingannya, gampang, jadi nggak pusing. Ya, makanya guru itu menyingkat waktu. Ya, kalau nggak ada guru kan kita pusing sendiri. Contohnya dijelasin 5 menit, 10 menit selesai. Kalau belajar sendiri mungkin berjam-jam nggak paham-paham. Begitu. Ya berbeda. Allah Taala. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Habib. Ada guru
sekali ya kita semua. الفاتحة بالقبول وتمام كل سورة. الله يبارك لنا ولكم ويحفظنا وإياكم جميع الآفات والآحاد واجعلنا صالحين مصلحين وافتح علينا وعليكم فتوى العارفين فقهنا وإياكم في الدين واجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر ادفع عنا جميع الشرور والآفات والأمراض والأسقام واشفي أمراضنا خصوصا أمراض والدة أخينا محمد أني الله يشفي مرضها عافيها إن شاء الله بصحة وعافية وجميع أمراض المسلمين أنا الذي وكلنا صالحة جامع خيرات الدنيا والآخرة خصوصا كذلك الحبيب حسين wala khair, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat terus dalam bisa membimbing kita dalam kebaikan, dalam berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semua guru-guru kita yang kita pilih, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat kepada mereka semua. Ala hadiniya kulli salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina